Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, ihsan beserta kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga saya di sini dapat menyampaikan beberapa pengetahuan yang insya Allah bermanfaat bagi teman-teman. Sholawat besertakan salam semoga tercurah limpahkan keharibaan baginda alam Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Solihin MPDI selaku guru dosen pengampu kami dan teman-teman senasib dan seperjuangan yang saya banggakan. Baik, pada kesempatan siang kali ini saya akan menyampaikan beberapa pengetahuan tentang hal-hal yang dapat merusak ketauhidan. Namun sebelum kita membahas tentang hal-hal tersebut, kita akan membahas tentang apa sih tauhid itu. Baik, di sini ada beberapa pengertian tentang ketauhidan. Tauhid artinya meyakini keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zat, sifat maupun pekerjaannya. Kata tauhid itu sendiri berasal dari wahada yuwahidu tauhidan, atau yang menjadikannya satu. Orang yang sudah bertauhid atau mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia telah menyiapkan dirinya untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap melaksanakan segala yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga ada beberapa jenis tentang ketauhidan. Jadi yang pertama itu ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah ini adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam raya. Seperti itu. Jadi di sini berarti manusia itu meyakini bahwa penciptaan atau pengaturan segala sesuatu yang ada di bumi ini itu milik Allah. Tidak hanya di bumi, mungkin semua planet, semua yang sudah ada yang kita ketahui itu di bawah kendali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Untuk apa sih tauhid rububiyah ini? Tauhid rububiyah ini bertujuan untuk agar manusia mengakui atas keagungan Allah. Seperti itu. Yang kedua ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, berkurban, dan berserah diri terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga ada tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat ini adalah beriman kepada nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Mengetahui bahwa apa yang Allah sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan betul. Seperti itu. Tentunya di sini ketauhidan memiliki peranan. Yang pertama, untuk menuntun, mengembangkan dasar ketuhanan yang dimiliki manusia sejak lahir. Yang kedua, memberikan ketenangan dan ketentraman jiwa. Yang ketiga, menjadi pedoman yang pasti. Namun dalam bertauhid ini tentunya kita harus selalu berhati-hati karena ada beberapa hal yang mungkin tidak kita sadari bisa merusak ketauhidan yang telah kita bangun. Seperti judul yang telah saya ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, di sini ada beberapa hal yang dapat merusak ketauhidan. Yang pertama, tidak bertawakal kepada Allah. Yang kedua, tidak mengakui karunia Allah. Apa sih tidak mengakui karunia Allah itu? Seperti yang tertera jelas dalam surat Al-Qasas ayat 78 sampai 81. Ayat ini menceritakan tentang kesombongan Qarun, yang dimana Qarun tidak mengakui bahwa harta kekayaan yang dia miliki itu hanyalah titipan dari Allah, sehingga dimana Allah menimbun semua harta-harta yang ia miliki. Seperti itu. Yang selanjutnya ada tidak taat kepada Allah secara mutlak.
tidak mengakui hukum Allah. Dan yang kelima ada membenci Islam. Baik, yang selanjutnya mencintai kehidupan dunia. Kita bisa ambil contoh seperti seseorang yang bekerja sehingga ia melupakan kewajibannya sebagai seorang hamba, yaitu sholat. Berarti di sini dia terlalu mengejar-ngejar apa yang ada di dunia dan melalaikan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan boleh saja kita mencintai kehidupan dunia, tapi jangan sampai melebihi batas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Selanjutnya ada tidak beriman kepada seluruh isi Al-Qur'an atau mengangkat orang kafir sebagai pemimpin, itu juga tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir di sini beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah atau yang biasanya kita sebut dengan syirik. Nah, kita akan kupas lebih dalam untuk tentang syirik ini ya. Syirik adalah lawan kata dari tauhid, yaitu sikap menyekutukan Allah secara zat, sifat, perbuatan dan ibadah. Menyekutukan zat dan sifat Allah, yaitu meyakini bahwa zat dan sifat Allah sama dengan makhluknya. Seperti itu. Terus kalau yang meyakini syirik ibadah, syirik dalam beribadah, yaitu memuji dan mengagungkan kepada selain Allah. Contohnya menyembah berhala, matahari, jin, atau berlebih-lebihan dalam memuji nabi-nabi dan memuja hawa nafsu. Dan juga syirik ini terbagi dalam dua macam. Yang pertama asyirkul akbar dan juga asyirkul asghar. Apa sih asyirkul akbar itu? Asyirkul akbar adalah syirik yang besar, yaitu tindakan yang menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya secara sengaja. Kenapa sih menyekutukan Allah itu dikatakan syirik yang besar? Karena dalam surat An-Nisa ayat 116 Allah menjelaskan bahwa Allah tidak mengampuni hamba-hambanya yang telah menyekutukannya, seperti itu. Terus yang kedua ada asyirkul asghar atau syirik kecil, yaitu suatu tindakan yang mengarah kepada syirik yang besar, tetapi belum sampai kepada keluar dari tingkatan tauhid, hanya saja mengurangi kemurniannya. Seperti contohnya seandainya kita sudah bertauhid, 100% bertauhid, lalu kita melakukan hal-hal tersebut ini, yang kecil-kecil ini, nah sehingga persenan tauhidan kita itu akan berkurang, seperti itu. Juga syirik kecil itu terbagi menjadi dua, ada yang zohir dan ada yang khafi. Yang zohir itu berupa pelafalan, seperti contohnya bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak-anak pada zaman sekarang sering banget kan terjadi kayak sumpah deh demi apa? Nah, demi ini. Nah, itu tidak boleh, teman-teman. Terus yang kedua ada khafi. Biasanya berupa niat atau keinginan. Seperti kita ambil contohnya riya. Nah, dari kata riya aja kita pasti sudah paham bahwa itu sangat tidak diperbolehkan. Namun riya bagaimana sih yang dimaksud di dalam konteks ini? Baik, yang dimaksud riya di sini yaitu saat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun niat dalam hati kita itu lain, tidak kepada Allah, seperti itu. Seperti contohnya, saya mau sholat ke masjid agar nanti si dia lihat saya. Nah, itu tidak boleh, sangat diperbolehkan. Nah, tentunya dalam syirik ini juga memiliki beberapa bahaya. Yang pertama ada kezoliman yang nyata, yang kedua menjadi sumbernya khurafat, seperti contohnya percaya kepada benda-benda keramat, mendatangi dukun, dan juga menyimpan barang-barang sebagai jimat. Terus yang ketiga ada sumber ketakutan dan kesengsaraan, dan yang keempat tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, ini yang paling parah. Dan tentunya kesyirikan ini memiliki beberapa sebab, yaitu yang pertama kurangnya kepengetahuan, yang kedua lemahnya iman, dan yang ketiga buta terhadap isi Al-Quran. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman.
Dan apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.